cuman otak doang yang harus lu gali. Gue nunggu siap, gue gak akan siap-siap. Betul. Tsunami gempa. Tsunami tuh? Dia aja gue. Selanjutnya. Silahkan masuk. Ya. Malam. Halo. Dengan siapa? Afif. Afif, silakan. Boleh. Alright. Silakan Afif. Tinggi ya kamu ya? Tinggi kamu berapa? Iya, 180. Yang lamar sebagai Model talent. Oh, confident sekali kamu. Berat talent. Kalau boleh tahu berat badan kamu berapa? Sekarang tuh 84 kilo. 84 kilo. Saya ngeliat di sini nama kamu adalah Mustanir Afif. Panggilannya? Bisa panggil Afif, bisa panggil Apip. Berarti nama kecilnya Apip. Apip. Kamu dari suku mana? Suku Aceh. Ada lucu di muka saya? Enggak. Oke. Suku Aceh. Suku Aceh. Emang Apip dari Aceh ya? Dari Banda Aceh. Sejauh mana kamu memiliki pengalaman sebagai model? Udah dari tahun berapa? Sebenarnya mulai karir mode tuh dari 2022 akhir. 2022 akhir. Nah, Oke. itu tuh mulai gara-gara gue gabung salah satu agensi dulu. Tapi sebelumnya sebenarnya memang udah langsung jadi model. Tapi kalau saya ngeliat dari portofolio kamu di sini, kamu pernah ikutan yang namanya ajang Abang None 2017. Yes. Iya bener. Kamu yang mana? Yang di tengah. Oh ini. Yang itu ya. Ini pas umur kamu berapa? Itu 2017 berarti 24 tahun ya. Oke, ini Abnon di Apnon 1000, Kepulauan Seribu. Terlintas kita kenapa ikutan Abang None? Nah, gue lahir besar di Aceh. Tapi gue 2011 itu gue pindah ke Semarang buat kuliah. Lulus 2015, 2016 tuh gue pindah ke Jakarta. Sorry, lu pindah dari Aceh tahun berapa? 2011. 2011, mohon maaf, waktu kejadian Tsunami gempa. Tsunami tuh? Di Aceh gue. 2004 tuh gue masih SD kelas 5. Nah, 2016 gue pindah ke Jakarta karena kerja. Pas saat itu kan gue nggak punya teman. Karena teman-teman gue tuh pada masih di Semarang semua waktu itu kan. Oke. Nggak punya teman, kerjaan cuman pulang kantor doang. Kerjaan kegiatan nggak ada apa-apa. Terus kayak ada teman gue yang nyari nih. Biasanya kan kalau misalnya senior gitu kan dia pasti scouting. Calon anak baru kan. Ya udah gue coba. Akhirnya gue masuk ke top 15 abang waktu itu. Sampai kelar malam final. Walaupun gue nggak dapet sas apapun waktu itu top 6 tuh pun gue juga nggak dapet, cuman kayak ya udah itu jadi salah satu ajang gue buat jadi teman sebenarnya. Oke, jadi networking lah. Networking. Dari situ lo sadar bahwa ternyata di ajang seperti ini lo bisa memperluas networking. Iya. Sampai akhirnya, nah kesibukannya 2017 terus ngapain nih? 2017 selesai Apnon, gue biasa kan ada penugasan tuh selama setahun, penugasan dari Pemda ya. Betul. Gue kadang-kadang gue penugasan ke Pulau Seribu, kadang gue penugasan di Jakarta. Gue nanya, di Pulau Seribu tuh apa yang lo expose? Promo apa yang lo hadirkan? Lebih ke promo wisatanya sih sebenarnya. Oh, promo wisata. Karena tuh nggak banyak orang tahu akses ke Pulau Seribu tuh semudah itu waktu itu ya. Gue cuma tahu kalau Pulau Seribu di top of mind saya tuh kayak Pulau Macan doang. Emang sebenarnya pulau apa? Banyak. Pulau Macan kan ada pulau resort. Jadi tuh banyak banget pulau-pulau yang di Seribu. Tapi yang biasa jadi destinasi wisatawan asing ataupun wisatawan lokal di Pulau Seribu apa biasanya? Salah satunya Macan. Kita bisa juga loh ke Pulau Pramuka. Dan kita bisa hopping island sebenarnya. Pramuka, Pulau Kelapa tuh banyak. Jadi kayak kita nginep di situ. Terus kita hopping island tuh. Oke, so dari situ ya lo lebih dari situ banyak. Mulai banyak lah yang kayak kerjaan-kerjaan foto. Walaupun nggak sebanyak sekarang ya. Nah lo kepikiran tiba-tiba oke, gue start as a model tuh dari mana? Maksudnya kayak yaudah deh gue coba, atau memang ada keinginan dari keluarga, atau memang pengen jadi sini? Nggak ada. Itu mah cuman karena kayak untung-untungan sih sebenarnya. Kayak ada tawaran brand, gue masuk, ya udah gue coba. Waktu itu kan kayak masih cuma barter baju doang waktu itu kan. Temen gue tuh punya brand baju waktu itu, ada salah satu Apnon juga punya brand baju. Tapi boleh nggak bantuin gue buat jadi model untuk baju piyama gue waktu itu. Ya udah ayo. Waktu itu kan karena gue juga belum terlalu paham gimana cara pose gitu ya. Gue jadiin itu sebagai ajang pembelajaran gue sih waktu itu. Oke. Sampai akhirnya sekarang mungkin orang banyak nggak tahu sebenarnya Afif tuh kerja apa sih? Nah, daily-nya tuh kerja apa sebenarnya saat ini lo? Gue tuh kan lulusan urban planning ya, Gin. Apa? Urban planning. Urban planning, tata kota. Oke. Sekarang tuh gue kerja sebagai market research consulting firm properti yang ada di Jakarta. Oh, oke. Nah, jadi kayak gue manage klien-klien yang memang mau masuk marketnya, mereka mau masuk ke Indonesia tapi nggak tahu marketnya siapa.
Oke, dari tadi kita ngebahas tentang apa namanya kegiatan yang lo lakukan lah ya, as a consultant gitu ya. Lumayan cukup agak berat dan mungkin orang-orang berpikir kayak, wah ternyata kerjaan lo bukan as a model aja gitu ya. Lumayan cukup bisa dibilang sebagai observer atau strategis juga atau as a consultant juga jadi satu sebenarnya ya. Semuanya jadi satu. Apalagi buat para investor dari luar gitu ya. Kalau dengerin berita-berita yang berada di sini kan kayaknya Indonesia lagi aduh gelap banget gitu ya. Kalau menurut Afif nih apakah memang gelap atau kayak sebenarnya bagus kok potensinya Indonesia? Sebenarnya potensi Indonesia bagus banget. Namun PR-nya tuh juga banyak banget sebenarnya. That's why makanya banyak pembenahan dari pemerintahan yang seharusnya harus dilakuin biar menarik minat investor lebih banyak sebenarnya. Betul. Apalagi seorang Afif ini katanya juga bisa membuat nama bangsa Indonesia bagus juga kan? Waduh, amin, semoga ya. Oke, karena terbukti dengar lo ikut salah satu ajang internasional. Namanya adalah Mr. Supranational. Lu cukup terkejut nggak terkait lu dipilih yang dimana sebenarnya lu adalah angkatan 2 tahun sebelumnya dari salah satu ajang produk minuman susu ya. Dan akhirnya lu yang kepilih untuk representatif from Indonesia. Iya benar. Gimana coba ceritain? Jadi sebenarnya Mr. Supranational Indonesia 2025 tuh udah kepilih. Kepilihnya tuh pas malam final yang produk susu tadi. Berlangsung di bulan Juli atau Agustus tahun 2024. Gitu. Tapi tahan dulu, gue pengen lihat dulu transformasi lu dari awal sampai dari awal sebelumnya sampai sekarang. Coba lu punya transformasi. Ini pas umur berapa nih? Ini gue semester 2 2012. Kasian ya kamu ya. Kurus banget ya. Ini 2014. Pas gue lagi nyusun TA. Oh, nyusun TA ya. Makan waktu itu? Makan. Cuma lebih kayak menua-nuakan diri sih sebenarnya. Menua-nuakan diri kenapa? Biar kelihatan dewasa. Biar kelihatan dewasa ya. Terus akhirnya berubah menjadi ini dia. Ceritain dong yang Almen ya. Ini tahun 2022 berarti 2022. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Coba ceritain dulu ya. Almen ini akhirnya gimana? Lu juara berapa waktu itu ya? Gue juara 5. Lu juara 5. Juara 5 di tahun 2022. Lu kebayang nggak? Lu akhirnya dipilih jadi Mr. Supranational? Nggak kebayang sama sekali. Itu udah nggak ada dalam list gue waktu itu. Waktu itu nggak expect sama sekali sebenarnya. Cuma karena itu tadi gap year-nya tuh udah jauh banget. Sementara yang lain-lain tuh misalnya kayak Glenn, terus kayak Nael, mereka itu ikut kompetisi di tahun yang sama ketika mereka menjabat. Jadi itu semangat kompetisinya tuh masih ada ya sebenarnya ya. Sedangkan lu udah kayak udah gue kerja aja lu udah gitu. Karena kayak udah 2 tahun terus kayak gue udah kerjaan gue juga udah mau istilahnya ya udah gue kerja aja deh, gue mikirnya gitu kan. Jadi semangatnya tuh fokusnya adalah kayak gue gimana caranya gue bisa stable di kerjaan yang sekarang. Kapan lo dapat info ini? Gue lupa, either Januari akhir atau Februari awal, gue lupa ya. Nah begitu datang gue tuh mikir apakah semangat itu masih ada? Satu, semangat kompetisi itu masih ada. Terus kayak gimana caranya gue adjust kesibukan persiapan Supra ini dengan kerjaan gue sekarang. Karena lo tau kan kalau consulting firm kerjaannya kan pagi sampai malam. Ya semua pekerjaan lah. Pekerjaan lo juga gitu kan. Cuman ya dan karena itu jadi kayak gue agak susah tuh adjust waktu untuk gue latihan. Sementara kan kalau misalnya kita ikut mister-misteran di luar tuh nggak cuman otak dong yang harus lu gali, badan lu harus lu latih juga kan. Karena lawannya Latina cuy. Lawannya Latina yang badannya tuh udah lo makan biasa aja badannya udah bagus. Genetika udah bagus. Gitu. Sementara gue yang Asia tiap hari makan padang gitu, nasi padang. Jadi mau nggak mau gue harus ekstra 2 kali 3 kali lipat daripada mereka untuk membentuk badan gue. Agak sulit ya. Nah, jadi kayak gue tuh coba nge-arrange kayak gimana caranya gue bisa bagi waktu antara pekerjaan nggak bentuk badan gue dari awal karena ini gue pas gue kepilih tuh kurus banget Gin. Gue tuh sekarang 84, pas kepilih tuh gue 78 79. Berarti lo bener-bener makan banyakin apapun ya. Makan banyakin latihan gue naikin waktu sekarang ya. Nah itu jadi nggak expect sama sekali. Cuman kayak ya udahlah kesempatan nggak datang 2 kali. Dan gue mikir kalau misalnya gue nunggu siap, gue gak akan siap-siap. Betul. Tapi sejauh ini so far persiapan lo berarti kan lo hanya punya Februari, Maret, April, Mei, Juni lo berangkat ya. Which is 5 bulan. So far udah apa aja selama ini? Gym bentuk badan pasti. Gue udah mulai bentuk badan tuh dari bulan. Maksudnya gue udah mulai intens lagi dari bulan Februari akhir sampai Maret. Public speaking ada yang bantu dari Kaldare, Iqbal Oki gitu-gitu. Terus ada tim fashion stylist dari Almen juga. Kalau catwalk?
catwalk dari tim Kalera juga bantu. Terus gue harus siapin super talent karena ada talent yang harus gue perform walaupun itu nggak masuk dalam penjurian ya. Oke, boleh di-spill nggak kira-kira lo bakal mempersiapkan apa? Nggak boleh? Belum ini sih, belum ke final. Belum final. Tapi kalau gue boleh dikit kasih bocoran tuh sebenarnya talentnya tuh berbau tradisional juga sebenarnya. Oh debus ya gue. Dari piring, injek beling kaca di panggung kali. Udah lumping dong. Oke, berarti udah lumayan cukup banyak ya persiapan lo ya. Jadi menjelang 2 bulan lagi berarti ya? 2 bulan lagi. Gue berangkat pertengahan Juni insya Allah. Oke, kalau ngomongin tentang Mr. Supranasional, biasanya kan every country itu punya advocacy ya. Which is lu sebenarnya dalam waktu yang lumayan cukup singkat gitu ya. Sebenarnya apa sih yang lo berikan gitu untuk advokasi lo di ajang kali ini? Jadi advokasi gue tuh berkaitan dengan plastic waste management, Gin. Oke, why? Karena berangkat dari background gue tadi, gue kan sebagai urban planner. Urban planner itu kan dia nggak cuman bahas tentang visi kota juga ya. Cuman gimana cara orang tuh bisa hidup dengan bahagia. Satu. Kalau misalnya ada sampah, lu bahagia nggak kan pasti. Jadi kayak gue tuh dan sampah yang paling banyak itu sebenarnya kan di perkotaan adalah plastik ya. Betul. Jadi gue pengen gimana caranya ngubah plastik sampah itu tuh menjadi satu hal yang berharga. Nah, khususnya di Jakarta aja banyak banget sampah. Di Jakarta banyak banget kan. Gak usah jauh-jauh dari dekat rumah gue juga banyak banget. Kayak numpuk sampah tuh bisa gue jadiin apa gitu. Tapi ternyata proses untuk untuk pengolahannya juga masih belum ini ya. Masih belum baik gitu ya. Makanya that's why lo concern ke situ. Makanya gue concern ke situ. Jadi namanya itu adalah operasi plastik operation. Gue partneran dengan Kertabumi untuk ngerubah tuh si plastik itu tuh jadi satu hal yang bisa gue jual lagi. Jadi let's say tutup botol diubah menjadi bentukan meja, countertop buat kitchen set, itu bisa diubah buat itu sebenarnya. Nah, penjualan itu tuh akan gue pakai lagi buat gue gue puter lagi untuk 3 cause sebenarnya, tiga poin. Satu itu ada mangrove planting di daerah pesisir Jakarta. Yang kedua itu ada coral restorations, gue akan ngambil tuh di daerah Pulau Seribu. Yang ketiga adalah gue partneran dengan si Jember Fashion Carnaval sebenarnya. Jadi karena kan Jember Fashion Carnaval itu sebenarnya mindsetnya adalah kayak gimana caranya ngubah plastik sampah untuk menjadi satu hal yang punya nilai fashion yang tinggi banget. Value-nya lebih tinggi. Value-nya lebih tinggi dengan mengubah plastik itu gitu ya, melalui fashion gitu kan. Nah, gue kerjasama dengan Jember Fashion JFC via Kabubah waktu itu. Jadi itu. Dan itu prosesnya pun udah berjalan berarti ya? Lagi berjalan. Jadi kalau teman-teman kayak pengen nge-support dan segala macamnya, biasanya bisa kemana mereka? Nanti itu gue mungkin akan bikin satu bentuk platform atau postingan gitu untuk mereka, kalau misalnya mereka mau menyumbang sampah, mereka bisa kemana, kita belajar sama-sama untuk gimana cara ngubah itu menjadi satu hal yang berharga. Terus nanti kalau misalnya mau ikut mangrove planting tuh juga bisa ntar bareng kita. Oh itu rencananya? Mungkin bulan-bulan ini sih, bulan-bulan Mei atau mungkin sebelum bulan Juni. Bulan Mei lah paling. Oke, ya semoga mudah-mudahan jadi salah satu advokasi yang menarik juga. Dan berkelanjutan sampai seterusnya ya. Amin. Oke, it's time to this or that challenge. Mungkin kalian belum tahu seberapa sukanya Afif dengan beberapa hal yang bakalan saya share. Oke. Apa nih? Pertanyaan pertama, shopping atau traveling? Shopping lagi gue. Kenapa lu suka belajar daripada traveling ya? Nggak tuh, itu tuh kayak stress feeling gue itu shopping. Jadi kalau misalnya gue stress, gue turun ke bawah. Gue kan kerja di Sensi ya. Kalau gue stress kerjaan, gue turun ke bawah belanja baju Uniqlo aja tuh gue belanja jadi udah happy lagi. Pertanyaan kedua, teri kacang atau udang goreng tepung? Teri kacang pasti. Buatan nyokap atau enggak? Buatan nyokap. Oke. Series atau movies? Series. Apa yang lagi lo tonton? Sebenarnya yang Tangerine itu sih. Oh, lagi nonton. Udah mau kelar ya? Oke, lu suka K-drama juga berarti ya? Oke, CrossFit atau pedal? CrossFit of course. Why? Mirip aja dengan gym sebenarnya. Cuman kalau pedal kan gue harus kardio kenceng banget kan. Sementara gue anaknya nggak kardio banget. Nggak kardio banget. Oke, pertanyaan terakhir, mencintai atau dicintai? Gak ada pilihan tengah gitu. Atau. Oke. Viv, gue mau nanya. Kalau gue tanya nih, 5 tahun dari sekarang kira-kira, tapi gue mau ngeliat dulu, 5 tahun dari sekarang deh ke depan, kira-kira Afif bakalan masih dalam industri yang sama gak? As a modeling, atau lo punya plan lagi, atau dream lain? Gue punya dream lain sih. Apa? 5 tahun lagi lo pengen jadi apa? Tetap di research consultant. Research consultant? Tapi lo bukan sendiri? Tapi gue bukan di Indonesia. Oh, why?
gue tuh punya plan buat kuliah lagi, nambah degree. Dan gue setelah degree, nggak tahu mimpi gue ya. Gue kerja buat consulting firm tapi yang di luar. Oke, di negara? Mana aja. Aussie, APEC juga boleh, Singapura, Hong Kong gue nggak tahu. Oke, so that's your plan 5 tahun yang depan. Oke, gue pengen nunjukin lo satu foto ini. Ini coba. Ya Allah, kurus banget. Lo tau gak kayak pemandangan apa tangan dulu tuh jauh banget tau, cuman tulang doang dibalut dengan kulit. Ini lo umur berapa? Itu gua 2011 umur berapa sih, 18 ya? Kuliah. Iya. Dan ini itu 2023 ya. 2023 ya, 2 tahun lalu. Oke. Kalau lo mau say something sama Afif yang ini, apa lo mau say something? Aduh, dia struggle-nya banyak banget sih. Dia struggle-nya banyak banget sih. Gue cuma bilang kayak gak perlu lo dengerin kata orang. Lo udah cukup dengan apa yang lo punya. Oke, itu aja? Itu aja. Oke. So thank you so much for coming, for interview. Mudah-mudahan bisa bergabung di perusahaan saya. Semoga. Saya kasih kabar nanti as soon as possible, 1 kali 24 jam. Kalau misalkan nggak dikabarin berarti kamu tidak masuk di sini. Tapi kalau dikabarin pasti kamu masuk ke sini. Oke, terima kasih banyak Afif. Terima kasih. Semoga bisa bergabung. Terima kasih. Oke, thank you.